My beloved students, I hope you in a good well today. Bapak berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak akan mengajarkan materi baru. Today I will teach you about a new material. The topic is about descriptive text. Topik yang Bapak akan ajarkan hari ini adalah tentang teks deskripsi. Well, my beloved students, let's start. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai ya. Okay. Today we are learn about descriptive text. In descriptive text, there are 4 points that you have to more understand. Anak-anakku, di descriptive text ini ada 4 hal yang harus Anda kuasai, atau yang harus Anda analisis, atau harus Anda amati, yaitu adalah yang pertama, the definition of descriptive text. Definisi dari teks deskripsi. Kemudian the purpose of descriptive text, tujuan dari teks deskripsi. Ketiga, the generic structure of descriptive text, susunan dari teks deskripsi itu. Keempat, the language feature of descriptive text, atau unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Baik, well, my beloved students, we come to the first about the definition of descriptive text. Baik, kita akan belajar tentang definisi dari teks deskripsi. Apa yang dimaksud dengan descriptive text? Descriptive text describes a particular person, place, animal, object, or event. Descriptive text menggambarkan orang, tempat, binatang, objek, atau peristiwa secara khusus. Contohnya, for instance, it describes someone pets or someone we know well. Menggambarkan binatang peliharaan seseorang atau seseorang yang kita kenal baik. The second is the purpose of descriptive text. Tujuan dari teks deskripsi. The purpose of descriptive text is to describe a particular person, place, animal, object, or event specifically. Tujuan dari teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan orang, tempat, binatang, objek, atau peristiwa secara lebih spesifik. Itu adalah tujuan dari descriptive text. The third, the generic structure of descriptive text. Susunan atau struktur dari teks deskripsi. Anak-anakku sekalian, itu ada 2 jenis. There are 2 points or 2 kinds that includes in generic structure of descriptive text. What is? About the first, identification. Identification, it contains introduction of a particular person, place, animal, or object described. Identifikasi itu adalah berisi tentang perkenalan dari orang, tempat, binatang, atau objek yang akan kita gambarkan. Kedua adalah description. Description, it contains the description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Artinya, di description ini berisi tentang deskripsi dari sesuatu seperti binatang, tempat, benda, atau orang dengan menggambarkan bentuknya, warnanya, atau lainnya yang berhubungan dengan apa yang akan digambarkan oleh penulis. Itu adalah tentang description. The fourth, it is about the language feature of descriptive text. The first is
Yang pertama, specific and unique characteristic of a particular person, place, animal, object, or event. Maksudnya di sini adalah karakteristik spesifik atau unik dari orang tertentu yang akan kita gambarkan, baik itu orang, tempat, binatang, objek, atau peristiwa. Seperti contohnya Bandengan Beach, Pantai Bandengan. Mungkin itu yang akan kita deskripsikan. Berikutnya My House, rumahnya saya. Borobudur Temple, Candi Borobudur. Uncle Jim, Paman Jim. Itu termasuk di specific and unique characteristic. The second is the use of adjective, penggunaan dari kata sifat, di mana nanti fungsinya di sini adalah to clarify, dan untuk mengklarifikasikan tentang kata benda. Seperti contoh, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, and etc. The third, the use of simple present tense. Di unsur kebahasaan deskripsi, teks deskripsi ini kita menggunakan tensi simple present. Mengapa? Because it tells the fact of the things that we describe it. Karena itu menceritakan tentang kenyataan dari yang akan kita gambarkan. The last is about action verb, kata kerja bertindak. Atau artinya itu verbs that show an activity, kata kerja yang menunjukkan tentang kegiatan seperti berlari, sleep, cut, dan seterusnya. To make you more understand about what is the descriptive text, click link the video below. In this video, you can see about the definition of descriptive text, the purpose, the language features, and the generic structure. Later, you will observe and write down what that you can get from the video. Nanti anak-anakku sekalian, setelah melihat video ini, kamu akan menganalisis, mengamati apa yang kamu lihat dari video, kamu tuliskan dalam buku catatan. Okay, the example of descriptive text. In the example of descriptive text, there are two texts that I will show to you. The first is the Eiffel Tower, and the latter is about Monash National Monument. Di dua teks ini unsur bahasaan, mulai dari generic structure, kamu akan menganalisis di dua teks ini nanti yang termasuk dalam generic structure dan the language features. Saya harap anak-anakku sekalian bisa mengerti tentang ini. Nanti setelah Bapak sampaikan materi ini, minggu depan akan Bapak tanya lagi apa saja yang sudah kamu dapatkan dari teks ini. Demikian pembelajaran hari ini. That's all for today. I hope you can understand. And for that, if you have about the questions about this material, you can ask me now. Okay, if there is no questions, so I have to close this meeting for today. That's all for today. See you in the next feature, in the next week. Hope you in a good well. Saya berharap, atau Bapak berharap nanti minggu depan ini kamu semua itu sehat walafiat dan bisa kita bertemu kembali. That's all. Good day. That's all. Good morning.